bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus pada mereka, "Apa yang hendak ku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu harus meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, yang pertama, hari ini kita turut bersyukur pelantikan pemerintah kita dengan harapan dan doa semoga dapat menjalankan tugas karya memimpin bangsa kita tidak dengan tangan besi, dan juga menjalankan kuasanya tidak dengan keras tetapi dengan pelayanan, dengan menjadi hamba bagi semua dan mengupayakan kesejahteraan, damai, serta harga diri bangsa dan negara kita. Amin. Yes, ditunggu para bapak-bapak dan ibu-ibu pemerintah. Dan kita semua untuk bisa menjalankan itu semua, maksudnya kita semua juga pemerintah. Di rumah juga pemerintah. Bedane mung ora tahu merintah. Mudah-mudahan begitu. Bapak-bapak ya ora tau merintah, ibu-ibu ya ora tau merintah. Bahwa ora tau let kuwi beda perkara. Merintah terus. Namun yang kita harapkan adalah bagaimana dalam komunikasi, dalam relasi kehidupan kita ini ada saling percaya. Tidak ada kekuasaan yang merendahkan yang lain. Dua murid, Yakobus dan Yohanes, meminta karena pemikiran zaman Yesus bahwa kehadiran Yesus adalah sebagai raja yang memimpin, yang berkuasa, maka dua murid ini meminta satu di sebelah kanan dan satu sebelah kirinya. Ya bagus loh ya, baguslah.
Dan kita semua juga sejak kecil sudah didoakan oleh orang tua kita, lendok sok tak dongake dadi wong sing kepenak aja rekoso. Lungguh sing kepenak duwe pangkat derajat, penghasilan mukeh. Ning dongane kurang sithik to. Muga-muga kowe seneng dono ning wong liya ngono iki arang-arang didoakan. Dan kita sepakat, bahkan seluruh dunia, orang berusaha untuk mendapatkan kecukupan dengan penuh sukacita. Pada misa lansia bulan lalu saya mengatakan semboyan hidup yang disepakati banyak orang, saya kira, dan semua setuju. Muda foya-foya, tua kaya raya, lansia tanpa penyakit, mati masuk surga. Iya, kaya aku ini wis lansia, bukan penyakit, tidur aja ndak enak, yang kakinya keju-keju lah, yang punggungnya ngilu-ngilu lah, yang kepalanya cekot-cekot lah. Nah itu ndak bahagia. Tapi piye mar turu rekoso. Dulu waktu masih bebas makan, mau makan tidak punya makan. Saiki dadi romo panganan melimpah ora oleh mangan. Rasakno. Nah, maka Ibu Bapak Saudara sekalian, akhirnya kita harus sampai kepada apa yang menjadi reaksi tanggapan ke-10 murid. Ke-10 murid itu menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Marahnya saya nggak tahu persis, saya nggak ditulis. Apakah marah karena mereka dianggap bodoh, apa nek wong Jawa ngomong kowe cuman toko ki kok kan swara kaya kodhok lho. Kangkung tok kowe ya nggonmu ngisor. Cuman toko itu berdiri setengah menantang. Apakah itu atau para murid ini gerungokno? Itu disediakan bukan untuk kamu tetapi untuk kami. Artinya apa? Sama saja 10 murid yang lain itu memperebutkan posisi. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, Yesus mengajak kita untuk berani meneladan Dia. Apa yang diteladankan adalah menjadi pemimpin yang melayani. Mudah sekali dikatakan. Bagaimanakah pemimpin melayani? Adalah yang mengupayakan damai sejahtera bagi yang lain. Mempunyai kerendahan hati yang luar biasa, yang meskipun dia memegang kekuasaan, namanya kuasa, tetapi kekuasaannya adalah untuk kesejahteraan yang dipimpin. Biasanya itu yang berkuasa ini, kalau dunia binatang, yang berkuasa itu yang enak, yang makan binatang yang di bawah kekuasaannya, kan gitu toh. Kalau binatang ini, kalau dulu kucing berkuasa atas tikus, maka tikus-tikus itu menjadi makanan kucing. Sekarang tikus itu lebih pinter timbang kucing. Soalnya apa? Tikusnya lebih akeh. Tikusnya kucingnya nguyak siji, sing liyane mangan. Itu zaman sekarang. Maka kita semua diberi ancer-ancer, diberi rambu-rambu yang bagus, yang jelas
dalam bacaan kedua. Kita mempunyai imam agung yang telah melintasi langit, yaitu Yesus anak Allah. Jadi imam agung itu yang membawa persembahan dari ujung sampai di altar Tuhan, dan dibayangkan itu melintasi semua langit. Artinya apa? Sama, bahwa seluruh ciptaan Tuhan ada di bawah kuasanya Dia. Sang imam agung kita yang kita miliki bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya imam agung yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena apa? Kita semua tahu Yesus anak Allah yang disalibkan dan yang bangkit mulia, membawa serta penebusan dan keselamatan bagi sekalian bangsa. Dan surat ini mengajak kita, sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kita diajak sampai pada kerahiman Allah. Allah yang penuh belas kasih, Allah yang menolong, Allah yang menyelamatkan. Sekali lagi, yang mengosongkan kemuliaannya untuk turun dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, supaya bisa membawa kita kepada kemuliaan. Untuk itu Ibu Bapak Saudara sekalian, marilah kita mohon supaya kita semakin diteguhkan dalam percaya dan dimampukan untuk mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, supaya semakin nyata bagi kita dalam ambil bagian dalam karya-karya Yesus Kristus, dalam kesaksian dan pewartaan akan kasih Tuhan yang berkati kita kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,